Sobat JKN, bertemu lagi dengan kami di podcast Siap JKN, Cikamali Sapa Peserta JKN di episode ke-9, season ke-4. Nah, hari ini kita akan membahas suatu tema terkait edukasi larangan meminta rujukan atas permintaan sendiri. Dan untuk hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya sangat inspiratif, yaitu Kak Marna. Halo Kak. Selamat sore. Bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke Kak, mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Marna, sebagai verifikator Cabang B di KCI Makale. Salam kenal untuk teman-teman semua. Oke, itu tadi perkenalan singkat dari Kak Marna. Oke Kak, mungkin kita langsung masuk ke pembahasannya nih Kak. Rujukan itu apa sih Kak? Ya, rujukan itu adalah proses pengalihan pelayanan pasien dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas kemampuannya yang lebih tinggi di rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Yang dimana tujuannya ini menangani kondisi pasien jika terdapat indikasi medis. Contohnya biasa pasien yang membutuhkan rujukan spesialistik, karena dokter spesialistiknya ada di rumah sakit, maka diberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau rumah sakit. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak, mungkin Kakak bisa jelaskan bagaimana sih alurnya seorang peserta JKN bisa untuk mendapatkan rujukan ke rumah sakit atau ke FKRTL? Oh ya, untuk alurnya sendiri pastinya peserta harus terdaftar sebagai peserta JKN, ya, sudah memiliki identitas. Jadi peserta dapat berobat ke fasilitas kesehatan di mana peserta tersebut sudah terdaftar sesuai dengan Paskes yang sudah terdaftar di kartu JKN-nya. Ketika peserta sudah berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan ternyata dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama merujuk dengan kondisi harus ditangani oleh dokter spesialistik, maka peserta dapat diberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Jadi harus sesuai dengan indikasi medis dan harus ditangani di fasilitas kesehatan atau puskesmas, dokter keluarga atau klinik pratama. Kalau untuk syaratnya sendiri yang harus dipenuhi ketika kita mau mendapatkan rujukan, itu syaratnya yang pertama pastikan kartu BPJS-nya harus aktif. Yang berikutnya, masyarakat yang ingin mendapatkan rujukan harus datang sendiri atau paling tidak ada yang menemani, bukan diwakilkan atau mendapatkan rujukan tersebut. Dan lebih jelasnya, dokter ketika memeriksa pasien untuk meminta rujukan, itu kan harus melihat kondisinya pasien tersebut. Seperti contohnya anak dari Pak Darto datang ke puskesmas. Untuk meminta surat rujukan agar ayahnya bisa berobat ke rumah sakit, namun Pak Darto tidak dibawa ke puskesmas. Dalam kasus ini, dokter tidak boleh membuatkan rujukan karena belum melihat dan memeriksa langsung kondisi si Pak Darto. Dan yang berikutnya, untuk syarat untuk mendapatkan rujukan itu pastinya memang butuh untuk dirujuk ke dokter spesialistik, dan ini juga sudah tertuang dalam PMK 26 tahun 2021. Nah Kak, lalu setelah mendapatkan rujukan itu berapa sih Kak masa berlakunya? Masa berlakunya itu ada 3 bulan atau 90 hari. Akan tetapi itu biasa juga berlaku ketika akan ada berobat ke poli mata dan ternyata kita butuh hanya untuk periksa mata, dan kita kan ada alat bantu kesehatan mata seperti kacamata. Nah, kita hanya butuh untuk alatnya saja atau alat bantu kacamatanya saja, itu kan hanya datang 1 kali. Jadi tidak harus 90 hari. Dan kemudian ketika dokter memang tidak menyarankan untuk si pasien datang kontrol kembali, ketika dokter memang menyatakan sudah selesai atau sudah stabil, hanya 1 atau 2 kunjungan saja, tidak sampai 90 hari, berarti surat rujukannya tidak perlu dipergunakan.
Oke. Oh, jadi masanya itu cuma 3 bulan di Kak? Iya. Oh ya, oke. Kecuali yang misalkan yang sakit mau mendapatkan kacamata itu cukup 1 kali saja di rujukan. Oke, oke. Nah Kak, untuk surat rujukannya sendiri, apakah hanya untuk penyakit tertentu saja Kak, atau semua jenis penyakit harus bisa di Terkait surat rujukannya tadi yang pasti karena adanya indikasi medis dan kemudian untuk penyakit itu kembali lagi kita dokter di FKTP-nya atau dokter yang memeriksanya itu, karena apabila memang itu membutuhkan indikasi medis pasti dari dokter akan merujuk. Akan tetapi ada beberapa kasus diagnosa yang memang kemampuannya di FKTP atau biasa ditangani di fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Oke, jadi itu kembali lagi Dika harus sesuai dengan indikasi medis. Iya. Karena kadang ada penyakit yang bisa jadi ditangani di puskesmas, tidak harus dirujuk ke rumah sakit. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya yaitu mungkin pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh peserta BPJS Kesehatan. Nah, boleh Kak kita minta rujukan lebih dari 1 kali dalam sebulan? Kalau misalkan mau minta atas kemauannya sendiri begitu, bagaimana Kak? Bisa, peserta bisa diberikan rujukan tergantung dari indikasi atau kondisi medis dari pasien tersebutnya. Kembali lagi di satu rujukan itu berlaku 90 hari atau selama 3 bulan. Surat rujukan dari FKTP diberikan itu berlakunya itu sejak diterbitkannya rujukan yang pertama, jadi berlakunya 90 hari. Selama diagnosisnya masih sama dan dokter spesialis yang menangani dan berikan kontrol ulang, maka tidak perlu surat rujukan yang baru. Tapi kalau sudah lebih dari 90 hari atau 3 bulan atau rujukannya ternyata sudah habis, jadi pasien harus tetap berobat atau ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama di mana vaskes peserta terdaftar. Kalau misalkan mau rujukan lagi di bulan yang sama, bisa enggak Kak? Kalau rujukan lagi di bulan yang sama itu sebenarnya kalau peserta yang minta itu tidak boleh karena atas permintaan sendiri. Jadi pasien atau peserta tetap ditangani oleh dokternya di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jika membutuhkan pelayanan spesialistik di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau rumah sakit, maka akan dibuatkan atau diberikan rujukan baru dengan diagnosa atau kondisi yang telah diperiksa oleh dokter di fasilitas kesehatan. Peserta tidak bisa diberikan rujukan apabila peserta meminta sendiri rujukannya, jadi sesuai dengan keinginan peserta sendiri ke rumah sakit. Karena biasanya peserta ingin memilih vaskes tingkat lanjutan itu sesuai dengan keinginannya seperti rumah sakit yang menurutnya cocok atau baik atau menurut peserta itu memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasiennya. Selanjutnya rujukan itu tidak bisa digunakan apabila ternyata pasien sudah diberikan rujukan tetapi tidak digunakan di rumah sakit. Jadi pasiennya tidak pernah berobat di vaskes, sedangkan fasilitas kesehatan tingkat pertama di mana pesertanya terdaftar sudah mengeluarkan rujukan. Ternyata pasiennya sendiri yang tidak ke rumah sakit untuk berobat, jadi tidak diperbolehkan dalam sistem JKN. Mungkin contohnya Kak seperti apa? Contoh dari yang dapat diberikan rujukan seperti jadi ada contoh kasus jika pesertanya ternyata membutuhkan rujukan lagi di fasilitas kesehatan tingkat pertama, contohnya Bu Aminah dirujuk ke dokter spesialis penyakit dalam dengan diagnosa gagal ginjal. 2 minggu kemudian muncul benjolan di payudara. Bu Aminah kembali ke FKTP dan diperiksa, dan kali ini dokter membuat rujukan baru ke dokter spesialis bedah. Jadi ini boleh karena dengan diagnosa yang berbeda dan poli yang berbeda. Iya, harus diagnosa yang berbeda dan
yang berbeda di Kak? Iya, dengan indikasi medis Oh, untuk iya. dirujuk ke fasilitas kesehatan. Karena kan sebelumnya dia sakit gagal ginjal ginjal ya. Iya, Terus gagal tiba-tiba ginjal. ternyata payudara kan beda nih, jadi Beda dia. boleh minta rujukan lagi ya? Ya, tapi itu tergantung lagi dengan dari dokter dokternya di fasilitas kesehatan tingkat selanjutan. Kalau oke. memang kondisi Ibu Mina ini membutuhkan pelayanan spesialistik, maka dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut ke rumah sakit. Oke, berarti boleh misalkan poli yang satu merujuk ke poli yang lain begitu? Iya. Oke. Ini dia rujukan apa itu namanya? Horizontal. Oke. Kalau yang misalkan contohnya yang tidak boleh minta rujukan itu seperti apa? Ya, kalau rujukan itu tidak boleh diberikan berulang kali, itu seperti contohnya ini Pak Yanto sudah mendapatkan rujukan dari rumah sakit A, terus untuk kontrol ke poli jantung, tapi karena mungkin karena kurang berkenan atau kurang merasa nyaman di rumah sakit A, Pak Yanto ingin pindah ke rumah sakit B karena lokasinya yang lebih dekat dengan tempat tinggal Pak Yanto. Dia meminta rujukan baru karena keinginannya sendiri, jadi tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan ketentuan JKN, karena dengan alasan pindah ke rumah sakit dengan alasan karena ingin dekat dengan tempat tinggalnya. Karena jangan sampai yang mau itu tidak lengkap, mungkin fasilitasnya tidak memadai dari di rumah sakit yang sebelumnya mungkin. Ya, beda dengan rumah sakit yang lainnya. Oke Kak, terakhir mungkin ada informasi tambahan yang ingin Kakak sampaikan atau closing statement sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini? Kan berlaku selama 90 hari atau selama 3 bulan. Terus rujukan bukan karena berdasarkan keinginan atau permintaan sendiri atas peserta tersebut untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Peserta tetap wajib melewati atau berobat dulu ke fasilitas kesehatan di mana vaskes tersebut telah terdaftar di masing-masing peserta, dan tidak bisa langsung ke rumah sakit tanpa ada surat rujukan kecuali dalam kondisi gawat darurat. Oke, itu tadi informasi yang sangat menarik sekali dari penjelasan dari Kak Marna. Oke Kak, terima kasih untuk meluangkan waktunya hadir bersama kami berbincang mengenai rujukan atas permintaan sendiri. Oke Sobat JKN, terima kasih karena telah menyaksikan podcast kita pada hari ini dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.